Kira-kira nih mana yang tembus langit kan kita nggak ngerti. Mungkin kalau saya ngomong terus kayaknya kesuwen tapi ya berjam-jam. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan monggo? Tanya. Wah, itu romantis banget ya. Luar biasa. Konek. Oh iya Bang. Bisa tadi kan barkun bisa digunakan untuk pertanian. Oke. Nah kebetulan baru nyebar udah gede gambar itu. Ya itu gimana apa pada kependem supaya ya walaupun kependem ya pada tukul ya itulah. Ya itu jadi nah ini sudah di 2 hari berturut-turut kan susah. Betul. Nah itu mohon petunjuk atau Caranya. secara barkun. Baik. Cara di sini adalah 1001 cara ya Pak. Jadi tidak hanya satu saja. Bentuk kita kan ikhtiar. Contoh, itu masih benih ya Pak. Belum ditanduri belum kan? Masih benih disebar ya. Baru disebar kemarin. Nah, Sebar kemarin terus pagi, iyalah sorenya hujannya orang nganter. Loyo. Tadi hujan lagi. Baik Pak. Jadi pengalaman juga nggak sekali 2 kali. Kayaknya udah sering dari dulu ya. Karena musim hujan sih kayak gitu kan nggak mungkin kita tutupin dulu ya kan, kita sebarkan aja nanti banyu mlebu diadangi kan nggak mungkin Pak. Jadi pada ini dalam penggunaan barkun di sini adalah ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiar? Ada yang menggunakan ember dekolit, ya, dikasih pupuk apa atau cairan apa, ini barkunnya dikoprok-koprokan, dia baca kuncinya Ismu'adzam berkali-kali, setelah itu masukin tank, sudah tahu banyak air malah dia nyemprot. Ada yang seperti itu, bahkan orang pada ketawa. Kami ngomong ke privasi, wis ngerti banyune akeh, ini tembe disebar malah nyemprot. Lah nyemprotnya hanya di kotakan itu saja. Gitu. Tetapi pas di saat selang berapa hari, pas banyune mulai turun, petani yang lain geleng-geleng. Ini orang pada hilang. Karena apa? Karena usaha, ikhtiar. Dengan melibatkan Allah setiap kali kegiatan kita, itu dahsyat banget. Ternyata dia tidak hanya nyiram pakai tank itu cuman disebar gitu. Tapi apa? Di tempat sawahnya dia juga sih sambil duduk sila, dia tahan nafas, baca Al-Fatihah berkali-kali, terus baca Ismu'adzam, keprok. Seperti itu. Hanya meminta kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah. Dikeprok aja barkunya. Kalau di tank itu di ember dulu, dikeprok-keprok dulu, baca doanya ya, terutama doa karena senjata kita sebagai umat muslim kan doa Pak. Masukin ke tank, semprotkan. Ada yang seperti itu. Ada juga yang sekiranya di tempat sawah, keprok-keprokan sambil duduk, ya ada. Ada juga yang bawa air dari rumah, dia sudah keprok-keprokan sambil dia ciprat-cipratkan di sawah, bisa ngerti banyune akeh terus malah ciprat-cipratkan, ya ada. Tapi itu tadi banyak sekali orang-orang yang merasakan. Iya ya Pak, alhamdulillah orang pada lunga, orang pada hilang, orang pada kabur, orang pada kedang. Banyak tetap menep pas mudun, ya tetap tukul walaupun orang begitu akeh. Tapi ya bersyukur, saya nambahinnya tidak banyak. Itu seperti itu. Nah, kenapa? Karena saya kemarin kan perkebunan Pak, saya alpukat gitu kan. Saya punya banyak alpukat, pohon alpukat, pas kena wereng masuk ke dalam ulernya sama kutu kebul, karena saya minta ampun. Obat apapun nggak bisa, malah bikin daun-daunnya layu, kayak nggak kuat panas. Akhirnya ya udah saya pakai dekolit, saya cuma pakai barkun, saya baca Ismu'adzam berkali-kali dari Pak Kiai, masukin ke tank, udah saya semprotkan sambil baca Ismu'adzam sambil saya ngomong, ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha segala-galanya, pemilik seluruh makhluk dan alam. Kutu kebul ya Allah sama urut ini bingung ya Allah, gimana caranya, keluarkanlah ya Allah makhluk apapun ya Allah yang mengganggu. Terus saya semprot-semprot seperti itu. Alhamdulillah dalam 2 hari istri saya teriak karena jam 6:30 masuk ke kebun, ularnya melaku. Nah kalau perempuan lihat ular melaku, jerit, ayah kayak gitulah. Saya datang, ada apa? Aku kira apa? Ini ularnya keluar. Oh ya udah kita bantu saja. Nah kan kita bantu. Oh turunkan, kita bantu turunkan. Nah bojoku bantu turun kan malah selalu ditek juga kan. Wah turunkan, iya ditek. Ayo ya, gitu. Karena ulet yang ada di dalam itu kan kita turun. Jadi kayak gitu. Alhamdulillah atas ridhonya Allah, alpukat saya tidak lama kemudian keluar buah. Itu ada cara. Dan banyak lagi Pak. Ya ada duren lah, yang udah bertahun-tahun lah.
terus dikasih pupuk segala kok nggak bisa. Kenapa? Air nggak selang lama karena itu berkali-kali juga. Ada juga ikan untuk perikanan. Namanya Kiai Haji Rusmanto, wakil pondok pesantren yang ada di Cilacap Kota. Ikannya sudah mati Pak, karena keluar dari kolam itu tadi pas digosok-gosokkan, pukul-pukulkan, nggak selang lama 15-20 menit mulutnya ceplak, hidup lagi, ceplak, masukin ke kolam, barkun lagi terus. Alhamdulillah sampai detik ini. Jadi bukan hanya orang yang sudah meninggal saja karena pembuktiannya sudah banyak, tapi ikan pun yang sudah mati hidup lagi. Ada kucing yang di jalan, diambil, kok kulitnya bagus, tapi dipegang kepalanya. Selagi dia belum pecah kepalanya, barkunin saja. Karena sudah ada beberapa orang yang barkunin, alhamdulillah tidak selang lama hidup lagi. Terima kasih. Satu lagi boleh? Monggo. Ini untuk semuanya saja. Pengalaman yang kemarin saya kan sakit gigi. Nggih. Hari pertama belum sembuh-sembuh. Saya sampai gimana nih Mas sembuh? Tetap dibangun 2 hari saya vakumin. Orang ketang sebentar-sebentar, alhamdulillah sudah sembuh dengan pasti apa. Alhamdulillah. Mungkin ibu ada yang sakit gigi apa tetap harus dibangun. Nggih, tetap. Sembuh. Benar kita nggak bohong. Ada ini saksi ya buat Betul. mungkin itu saja, yang satu sakit gigi, yang satu masalah hujan tadi. Saya rasa cukup, saya mau izin ke sana dulu, mungkin ganti yang lain. Saya mau Monggo. Saya Maisa, istirahat mungkin. Kemarin kan saya bakti sosial dengan tim Banyumas, contoh Mbak Atun dengan teman-teman lah gitu. Nah itu satu rumah itu orangnya sudah 6 tahun stroke, terus yang satu lagi 6 bulan kurang lebih itu. Tapi alhamdulillah yang satu kan karena tinggal tulangnya itu susah barkunnya. Lah yang satu alhamdulillah udah bisa ini gerak kakinya, padahal kemarin nggak bisa sama sekali. Saya yang barkun sama Mbak Atun itu. Terus padahal saya kan baru beli, belum, saya doanya saja saya kepet, belum hafal gitu. Nah terus tetangga saya itu kalau sholat apa baru dari belakang gitu, kalau mau berdiri itu susah, harus ada bantuan ini. Nah alhamdulillah juga Banyak perubahan, Iya. langsung bisa bangun. Alhamdulillah. tapi ada satu yang lelet ini, contohnya ini belum bisa. Nanti saya mohon dengan Mbak Esa coba di bangun penjenengan biar bagaimana. Jadi Keng saya nopo? tahu persis Ini yang kemarin itu yang video call sama video call jenengan. yang jempolnya ini kalau sudah kayak gini mau di ini kan sakit ini Pak. Ini kalau mau ditekuk kayak gini sakit sekali. Apalagi kalau mau tidur. Oh ya Allah. Menurut dokter sakit nopo? Kemarin itu dirujuk ke saraf, di saraf suruh operasi. Terus burun. Saya nggak mau. Oke. Nah kalau misalkan jadi ini belum bisa Kalau cukup ya. ditekuk kayak gini Sakit ya? Itu sakit sekali, luar biasa sakit. Oke. Kalau misalkan nanti di barkun kok bisa gerak dan tidak sakit apa beli barkun? Mau? diluruskan kayak gini juga Harus dibantu toh? iya. Nah kalau nanti setelah di barkun ada perubahan, ibu turun kagungan barkun. Dek, ditanya Gimana? Kalau misalkan nanti di barkun, ya ada perubahan, terus jangan bisa tekak-tekuk misalkan karena sempurna kan milik Allah, kalau sembuh juga milik Allah. Ya turun kagungan barkun. Insya Allah berarti saya nabung dulu. Berarti saya nabung dulu. Oke, nanti di terapi. tapi ada salah satu wajah ya yang di sana, tapi Iya. saya belum komunikasi dengan jenengan. Nanti saya komunikasi lewat telepon atau apa. Itu udah nitip uang malah ke saya, Oke, mau beli, tapi kepengen ketemu dengan Pak Kiainya kayak gitu. oke. Jadi tadi malam saya WA dengan Pak Kiai. Wah, aku belum mulai ki kata. Ya udah saya nunggu aja Pak Kiai, saya bilang gitu.
Ya memang apa namanya, dari dulu kan Sulawesi sama Kalimantan belum pernah bertemu dengan Pak Kiai. Mungkin ada juga yang berkali-kali terbang ya kan dari Kalimantan, dari Sulawesi datang ketemu Pak Kiai ya ada. Tapi wong kena ini suatu momen yang luar biasa. Sulawesi dan Kalimantan itu harus didatangi. Ternyata nggak 1-2 tempat, malah puluhan minta didatengin. Karena apa? Masyarakat sangat antusias sekali. Pengen banget ketemu Pak Kiai. Dia sudah punya barcode, ada yang setahun, 2 tahun belum pernah ketemu Pak Kiai. Karena kan tahu sendiri Ibu, Sulawesi, Kalimantan tentunya kan dengan ada ilmu-ilmu apa di sana kan banyak. Karena pernah kejadian waktu itu di Samarinda. Samarinda ada orang yang kategorinya perang ilmu, yaitu ilmu Dayak ya, santet Dayak ya. Dan saya ngeliat sendiri bahwasannya ada ibu-ibu kena santet Dayak itu matanya, bola mata mau keluar, sininya ada yang jalan, terus cara tariannya segala macam ngeri banget. Itu kategorinya kena santet Dayak. Dilala posisinya dibawakan ke tempat teman saya yang sudah punya barkun. Kayak datang aja ke tempatnya Mas Jawa kayak gitu. Orang-orang Kalimantan ngomongnya Mas Jawa. Sampai dibawa ke sana yang punya barkun Mas Erwin bingung, belum pernah lihat ada perempuan ibu-ibu yang sebegini parahnya. Bola mata sudah mau keluar, mulutnya sudah kayak kecal-kecal gitu, telinganya sudah melebar panjang, tangannya sudah nggak karu-karuan. Nah waktu itu di video call ada beberapa teman yang lihat waktu itu, loh kok orang kayak gini. Mas nun sewu, jangan baru pulang, ya ambil wudhu sekarang. Ya baik, diambil wudhu, buka kuncinya, belum pernah baca, iya Pak, saya udah lama nggak pernah baca tuh. Setelah baca, tunjukkan barkunya kepada orang yang kena santet tadi. Hanya menunjukkan gini tok, dia sudah melengok. Ditunjukkan lagi, melengok lagi. Melengok-melengok terus Pak. Udah nggak usah kesuwen, pegang rambutnya, barkunkan langsung kepalanya. Tanyakan nama lengkapnya. Oh kayak gitu, nah tanya suaminya, ini siapa? Karena yang gotong kan yang nganterin ke rumah itu hampir 30 orang. Ada 3 atau 4 mobil lah, karena pedalaman sih. Namanya siapa lengkapnya? Nama ini, udah kamu baca kuncinya, sebut namanya, minta sama Allah, itu makhluknya suruh keluar. Detik ini juga ya, jangan minggu depan. Detik ini juga, iya. Setelah dia baca, pegang rambutnya, gosokannya baru berapa kali? 3 kali atau 4 kali, langsung lemas, bola matanya masuk lagi. Padahal udah diket-iket itu, tangannya diket supaya jangan ngantem orang sih. Ya, alhamdulillah yaitu tadi sangat antusiasnya warga masyarakat Kalimantan terutama itu kepengen ketemu dengan Pak Kiai. Karena saking senangnya punya wasilah barkun, saking senangnya baru diperkenalkan dengan barkun. Apalagi ini perintahnya Gusti Allah lah. Perintahnya Gusti Allah untuk mengamalkan, memberi menikmati nikmat yang dari Allah.